Dia yang memanfaatkan mimpi saya. Kalau Waang cuma mimpi, hanya Waang yang tahu. Tapi kenapa? Kenapa Wak juga tahu mimpi Waang? Karena Wak dikasih tugas sama Pak Malaikat suruh menjaga Waang. Saya tahu nggak? Dan buat semuanya. Bos, dia ini bajingan. Dia suka mainin cewek. Jadi gua kasih tahu lo semua. Jangan percaya lagi sama dia. Ngerti lo? Tapi nggak ada yang tahu kan? Kalau lu yang ngedalangi semuanya? Nggak ada yang tahu, tapi dari tatapannya Gagah, kayaknya dia curiga kalau gue ngelakuin semua ini. Aduh, gue ngerasa berdosa banget, nggak? Ada yang punya kenalan dukun atau tidak? Dukun, Pak. Iya dukun. Ada, Pak. Memangnya siapa yang mesti diobati, Pak? Ada yang kesurupan. Bukan kesurupan. Tapi saya ini didukunin orang. Jadi saya perlu orang, perlu dukun untuk menangkal itu semua. Batu ini sebagai pegangan buat sempean. Ibu sama Dek Tati untuk sementara waktu tinggal di rumah saya saja. Biar besok saya antar ibu ke rumah sakit yang punya laboratorium. Pinternya, Cilahman. Duh. Malah. Kumaha, hati-hati, Nah, duduk dulu ya. Kan apa saya bilang? Sakit lagi ya? Enggak apa-apa kok, Bang. Ternyata lu hanya kalah dengan seorang dukun. Kekuatan lu kalah dengan seorang dukun. Dan kekuatan lu kalah hanya dengan sebuah batu. You're nothing. Mau kemana kita, Bu? Nanya melulu. Saya kan udah bilang, kita ke rumah sakit. Maaf, Pak. Tadi Bapak belum bilang mau kemana-mana. Udah, kamu jangan bicara terus. Cepat pergi ke rumah sakit. Baik. Mal, anak kamu bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik, Bu. Ingat, Mal. Kamu harus bayar utang yang kamu pinjam. Iya, Pak. Insya Allah. Sekarang bagaimana perasaan kamu sebagai seorang bapak, Mal? Alhamdulillah. Saya bahagia sekali. Rasa-rasanya hampir tidak dipercaya kalau Allah bisa menitipkan kepada kami seorang anak. Tentunya kamu juga bangga dong. Karena sebagai seorang laki-laki, hidup kamu sudah sangat lengkap. Ya, begitulah, Bu. Mami, apa maksudnya Mami bicara seperti itu? Apa salahnya sih, Pi? Memang kan seorang laki-laki baru bisa dikatakan laki-laki kalau dia bisa menghasilkan seorang anak, ya kan? Mami ini nyindir saya ya? Baik kalau begitu, akan saya buktikan bahwa hasil tes hari ini membuktikan kalau saya ini sehat. Oke, kita lihat aja nanti. Hati-hati. Ya, ini rumah saya. Tapi dok, apa nggak sebaiknya dokter meminta izin dulu sama istri dokter? Saya ini terlalu sibuk. Jadi sampai sekarang saya belum bisa menemukan seorang istri. Atau mungkin Tati bisa mencarikan saya seorang istri. Bagaimana saya bisa, dok? Di Jakarta aja, kita baru ya, Bu. Ayo, mari masuk. Ayo, silakan. Nah, Tati, kamu sama Ibu bisa tidur di sini untuk sementara, ya? Kenapa? Apa cukup kamarnya? Cukup bagus, dok. Ini malah terlalu bagus buat kita berdua ya, Bu. Saya nggak nyangka ternyata masih ada orang sebaik dokter. Sedangkan saudara saya sendiri malah nggak mau menerima kita ya, Bu.
Sudahlah, jangan terlalu kamu pikirkan. Sekarang Tati sama Ibu istirahat dulu. Ibu, besok saya antar Ibu ke rumah sakit ya. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih. Ayo silakan. Sekali lagi terima kasih ya dok. Terima Iya. kasih banyak. Wah, alhamdulillah ya Bu. Ternyata kita di Jakarta masih ketemu sama orang baik. Kita nggak boleh ngecewain Dokter Rino. Iya Bu. Kita harus bantu-bantu di sini, Ti. Iya, pasti. Tati pasti bantu-bantu Bu. Sekarang Ibu istirahat aja dulu. Iya. Ayo, udah Bana. Awak juga merasakan belakangan ini memang di Jakarta itu sangat panas, sangat terik matahari, tak pernah turun hujan. Onde mande, badan awak ini jadi berkeringat. Tapi awak ini tak pernah khawatir akan keringat di ketiak. Karena awak ini sering menggunakan parfum buat badan, serot-serot. Nah, jadi kalau misalnya awak ketemu padusi atau wanita-wanita rancak, awak tidak perlu risau karena badan awak wangi. Nah, seperti juga udah ini harus menggunakan produk awak ini supaya wangi kalau ketemu klien atau ketemu tamu. Nah, kalau misalnya udah ini beli produk awak ini, awak kasih diskon. Bahkan bukan hanya diskon, awak kasih hadiah berupa sisir milenium. Ayo, cocok sekali buat udah ini. Kalau udah ini pakai sisir ini, langsung kumis sudah akan kembali lurus seperti di rebonding. Ayo, mau? Maaf Pak, saya nggak butuh barang-barang Bapak. Jadi Bapak silakan pergi dari sini. Ayo, tidak apa-apa. Awak ini hanya mencari nafkah. Kalau misalnya udah tidak mau beli, tidak apa-apa. Awak tidak marah. Ayo cepat pergi. Ada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalas. Onde mande. Itu mobil awak kenal tuh. Punya siapa itu? Itu mobil pemilik saham perusahaan ini. Pak Bowo namanya. Bowo? Iya. Onde mande Bana rupanya. Kaki awak ini seperti ada yang menggerakkan supaya ke sini. Ternyata awak disuruh ketemu Bowo. Ayo. Memangnya kenapa? Oh, tidak apa-apa. Awak ini diperintahkan sama Pak Malaikat mendapatkan tugas suruh menyadarkan Pak Bowo. Jangan ngaco omongan lu deh. Onde mande, awak tidak pernah bohong. Apa yang awak bicarakan selalu Bana. Kalau tidak percaya lihat nanti. Sebentar lagi itu Pak Bowo akan keluar dari kantor ini. Sok tahu lo. Ayo, kalau udah tidak percaya, kita hitung sampai 5. Yo. Oke. Cek. Cie. 2, 2, 3, 3, sampai sampai 5. 5. Hah? Assalamualaikum. Ngapain lagi lo kesini? Hah? Mandi. Seharusnya bila awak mengucapkan assalamualaikum, wang balas dengan waalaikumsalam. Salam itu sama saja mendoakan seseorang. Lo denger ya? Lo nggak usah kebanyakan ngomong sekarang. Dan lo harus tahu bahwa ilmu sihir yang lo pakai udah nggak mempan lagi sama gue. Karena gue sekarang punya penata di sini. Jadi sekarang lo nggak usah coba-coba bohongin gue lagi. Astagfirullahaladzim, awak pakai ilmu sihir? Enggak, awak enggak pakai ilmu sihir. Dosa itu syirik. Coba, wang ingat kejadian waktu itu? Ngapain? Ngapain gue inget-inget kejadian kayak gitu? Itu hanya mimpi. Lo lihat sendiri kan? Semua luka-luka yang ada di tubuh gue sudah hilang. Dan gue tidak merasakan sakit sedikit. Nah, seharusnya wang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan umur panjang. Nggak usah takabur, dosa. Wang ini harus segera minta ampun sama Allah. Istighfar. Udah deh. Lu nggak usah banyak ngomong lagi. Dan harus tahu, gua akan hidup beribu-ribu tahun lagi. Sekarang, minggir. Sabang. Sabang. Gua bilang juga apa? Lepas. Sana pergi. Lepas. Repot gua aja lo. Lepas. Oke, kalau udah pasti tidak percaya juga sama Iya. awak. Lihat. Hitungan kelima, ban mobil Bowo itu akan meletus.
akan kempes. Cek. 2, 3, sampai 5. Hebat lo. Ramalan lu bener-bener jitu. Wang baru percaya sekarang. Awak sudah bilang dari tadi kalau awak ini punya kesaktian yang diberikan sama Pak Malaikat, suruh menyembuhkan si Bowo. Kamu, bereskan mobil saya. Dan kalian jangan percaya dengan semua omongan dia. Ya, Pak. Perlu hajar dia sekarang. Ayo, ayo aja. Tunggu. Awak ini tidak mempan dipukul karena awak punya kesaktian dari Pak Malaikat. Ayo pukul. Bapak, saya udah pasang kumpul kasar sama Anda. Yuk. Lagi. Tidak. Kesaktian awak hari ini sudah habis. Ada. Bagaimana hasilnya, dokter? Dari hasil tes laboratorium ini menyatakan sel sperma Bapak ternyata negatif. Apa maksudnya negatif? Artinya, sel sperma Bapak tidak akan bisa membuahi sel telur Ibu. Dengan kata lain, Bapak mandul. Apa kan saya bilang? Masalahnya pasti ada di papi. Anda jangan mempermainkan saya, Dok. Di dalam keluarga saya tidak ada seorang pun yang mandul. Bahkan ibu saya sendiri memiliki 7 orang anak. Begini, Pak Prayogi. Faktor mandul atau tidaknya seseorang tidak hanya ditentukan oleh faktor keturunan belaka, Pak, tetapi oleh banyak faktor. Apa sudah tidak ada harapan lagi, dokter? Harapan sih pasti ada, tetapi Bapak harus mengikuti banyak terapi. Dan mengenai hasilnya, terus terang, saya kurang berani menjamin. Saya tidak percaya dengan hasil tes lab ini. Tapi, maaf dokter. Oke, kalau papi tidak percaya dengan hasil lab tadi, kita cari rumah sakit lain. Nggak perlu. Saya yakin saya nggak mandul. Pi, biarpun papi mandul, mami tetap mencintai papi dan mami tidak akan pernah meninggalkan papi. Tapi mami mohon, Pi, papi hadapi kenyataan, Pi. Kita kan bisa cari solusinya. Kita bisa, papi, kita bisa adopsi anak kan? Enak saja kamu ngomong. Kalau kita dapat anak gembel, anak maling, gimana? Iya, kita selidiki dulu latar belakangnya, Pi. Kita kan bisa mengambil anak dari panti asuhan atau dari tempat di mana kita bisa menyelidiki latar belakang anak itu. Ya. Tidak. Pokoknya tidak. Saya tidak mau. Jamal. Iya, Bu. Kamu tahu nggak tempat panti asuhan yang terdekat? Tahu, Bu. Pokoknya tidak. Awas kamu. Kalau sampai mengambil anak tanpa setahu saya. Pak, maaf Pak. Kalau saya jadi ikut campur, maaf sekali Pak. Tapi yang dikatakan Ibu ada benarnya Pak. Kalau Bapak mau merawat dan mendidik anak yatim itu pahalanya pasti besar Pak. Tahu apa kamu? Sana kamu urus mobil kamu sana. Iya Pak. Kamu ini, itu di depan Jamal kamu bikin malu saya. Ngapain kamu tanya sama Jamal? Tapi yang mau mengambil anak dari keluarga yang kita kenal, bagaimana kalau Mami bisa mendapatkan anak dari keluarga yang kita kenal? Kalau begitu, Papi setuju kan? Anak siapa? Anak Jamal. Mana dia mau? Dia kan juga menyayangi anak itu. Ya, Papi, kita kasih mereka uang, Pi. Mereka kan butuh uang. Kalau soal anak, mereka kan bisa bikin lagi. Mereka kan dua-duanya sehat. Kunti, biar dia miskin. Dia nggak akan memberikan anaknya begitu saja kepada kita. Tapi kalau mereka memberikan anaknya pada kita, Papi setuju kan? Anak Jamal cakep, Pi. Mami langsung jatuh cinta begitu melihat pertama kali di rumah sakit. Pi. Terserah Mami lah. Jamal! Jamal!
Iya, Bu. Jamal, saya perlu bicara sama kamu. Ada apa, Bu? Kamu tentunya sayang kan sama saya dan Bapak? Iya dong, Bu. Bagus. Kamu nggak mau kan melihat kita sedih? Oh, jelas tidak, Bu. Kalau Ibu dan Bapak sedih, saya juga ikut sedih. Bagus. Begini Jamal, saya punya solusi yang sangat bagus untuk kita semua. Kamu butuh uang kan, Mal? Di dunia ini siapa sih, Bu, yang gak butuh uang? Saya akan memberikan kamu uang 3 juta rupiah. Tapi anak kamu harus kamu serahkan kepada kamu. Kamu jangan khawatir. Anak itu pasti akan kamu penuhi semua kebutuhannya. Bahkan akan kami sekolahkan sampai perguruan tinggi sehingga dia bisa jadi orang. Dan kamu, istri kamu setiap saat bisa lihat dia. Ya kan? Bagaimana menurut kamu, sayang? Maaf, Ibu. Maaf. Bukannya saya tidak menghormati tawarannya Ibu, tapi buat saya anak tidak untuk dijual belikan. Anak adalah titipan Allah yang harus dijaga. Goblok kamu, tau gak? Kamu kan sehat, istri kamu kan juga sehat. Tahun depan kalian bisa punya anak lagi, ya kan? Sementara uang 3 juta rupiah mana mungkin bisa kamu dapatkan. Begini aja, uangnya saya tambahkan 2 juta lagi. Dan utang kalian saya anggap lunas, bagaimana? Maaf, Ibu, maaf. Tapi kami tidak mau menjual anak kami. Maaf. Goblok, bener goblok. Bener gak tahu diri. Jamal, saya berubah pikiran. Utang kamu harus kamu lunasi dalam waktu 1 bulan. Kalau utang itu tidak lunas, kamu akan saya pecat. Luas lahan kita kalau dilihat di sini Pak ya, dari B26 sampai C30 kalau dilihat dari ujung sana, terus kanan sampai rumah yang hijau itu Pak, ya, terus sampai ujung sini. Dan di proyek ini akan segera kita membangun proyek perkebunan dengan konsep agrowisata. Karena kami sudah mensurvei beberapa masyarakat modern yang sekarang jauh lebih memilih wisata seperti ini. Baik, saya percaya Bu Mayang. Makanya saya tertarik menanamkan investasi di proyek ini. Alhamdulillah. Lalu kapan kita bisa segera memulai kontraknya? Secepatnya, Bu. Syukur. Baiklah, kami akan segera persiapkan kontraknya dalam seminggu ini agar kita bisa memulai kerjasamanya. Baik, Bu Mayang. Saya akan tunggu. Tapi Bu Mayang, jangan terlalu lama ya. Pasti kami akan segera upayakan supaya tidak mengecewakan Bapak Steven. Oh ya, kalau begitu Bu Mayang, saya pamit dulu. Baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Hati-hati, Pak. Wah, alhamdulillah Lu. Berarti proyek kita untuk segera membangun perkebunan modern akan segera terlaksana. Iya, Bu. Tapi kamu terus follow up, jangan sampai proyek ini lepas, ya. Baik, Bu. Benar loh. Sebaiknya saya tunggu di mobil saja ya. Halo cantik. Mau apa kamu kemari? Saya kangen sama kamu. Tadi saya telepon kantor kamu, tapi kata staf kamu ada di proyek. So, saya jauh-jauh ke sini hanya untuk menemui kamu. Dan itu artinya adalah saya benar-benar kangen dengan kamu. Jangan macam-macam kamu. Saya tidak macam-macam. Saya hanya satu macam. Dan ada satu hal lagi, saya sudah merubah semua pemikiran saya. Saya
bersedia menjadi investor untuk proyek kamu. Apa? Ya, saya bersedia untuk menjadi investor proyek kamu. Saya sudah punya investor lain, jadi saya nggak butuh kamu. Pasti kali ini kamu akan menang. Biarkan takluk juga macan perempuan ini. Maya, saya tahu kamu sedang capek sekali. Tapi saya mohon kamu mau meluangkan waktu sedikit saja. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Saya harus menyelamatkan hidupnya. Oke, kita bicara. Tapi kamu ngomongnya jangan ngaco. Kebetulan ada satu hal yang saya ingin bicarakan sama kamu. Oh, masalah apa? Kita nggak bisa bicara di sini. Di tempat pilihan kamu saja. That's good. Shall we? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.